Terima kasih. Ya. Selanjutnya menginjak acara berikutnya yaitu laporan ketua webinar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Syufaat MAG. Kepada Bapak Dr. Syufaat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tanggal 17 November 2020 kita masih diberi beberapa kenikmatan, kesehatan, keimanan dan petunjuknya, itu yang paling penting. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau inilah yang menuntun kita kepada jalan kebenaran sampai akhir zaman nanti. Berikutnya yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Rektor YIN Purwokerto, Yai Haji Dr. Muhammad Rokib, jajaran Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Fauzi MAG, Bapak Rektor 2 Bapak Ridwan, Dr. Ridwan MAG, Bapak Wakil Rektor 3 Dr. Sultan Hakim. Berikutnya juga kepada yang terhormat Direktur Pascasarjana yang telah mengagendakan acara ini secara keseluruhan dalam program percepatan atau akselerasi institusi khususnya prodi-prodi di Pascasarjana, dalam hal ini yang harus segera untuk divisitasi dan mendapatkan nilai yang paling baik nanti. Berikutnya juga saya sampaikan terima kasih kepada para kaprodi yang ada di lingkungan Pasca yang turut mendukung acara ini. Prodi MPI, Bapak Dr. Rahmat, Prodi PAI, Bapak Dr. Misbah, Prodi KPI, Dr. Nawawi, Kaprodi PS, Dr. Ahmad Fauzan, dan Kaprodi S3, Bapak Dr. Lutfi Hamidi, yang juga ikut mensupport kegiatan ini, dan terutama juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Begitu juga kami sampaikan kepada narasumber, ada yang eksternal, Bapak Suparto PhD, ini dosen dari UIN Hidayatullah Jakarta. Ini yang akan menjadi narasumber kita nanti. Dan Bapak Dr. Lutfi Hamidi ini juga menjadi asesor. Kebetulan beliau juga menjadi Kaprodi S3, jadi ini saya sebut sebagai orang dalam atau asesor internal. Yang perlu kami sampaikan sekali lagi, pelatihan webinar ini dimaksud untuk sekali lagi ya saya sampaikan percepatan ya atau akselerasi institusi terutama yang ada di lingkungan Pascasarjana yang sebentar lagi juga prodi KPI, prodi MPI dan prodi HES akan dilakukan AL atau visitasi, dan para kaprodi nanti harus mempresentasikan ya dokumen-dokumen yang sudah selama ini dirancang, dibuat
untuk menghadapi visitasi tersebut. Dan mudah-mudahan semua dokumen nanti lengkap dan waktu visitasi nanti mendapatkan nilai yang sangat-sangat maksimal. Dan wabil khusus ini Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Fauzi, MAG. Ini kita juga jadi keynote speech pada pagi ini, dan setelah itu kami mohon atas nama saya, atas nama panitia memohon kepada beliau untuk secara resmi membuka acara webinar pelatihan inventarisasi dokumen penunjang visitasi daring 7 standar ini. Sekali lagi kami atas nama panitia memohon kepada Bapak Warik 1 untuk membuka acara ini. Yang terakhir dalam penyelenggaraan ini barangkali masih banyak beberapa kekurangan-kekurangan, maka kami atas nama panitia tidak lupa hanya bisa menghaturkan meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada panitia yang sudah bekerja dari seminggu yang lalu itu sudah ngelembur-lembur, juga saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan saja. Mudah-mudahan amal saudara-saudara mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan dalam acara webinar pada pagi ini, dan pada semua adien itu juga sangat penting karena acara ini tidak bisa sukses tanpa kehadiran para peserta semuanya, baik yang ada di luar atau luar lingkungan pasca ataupun dalam internal pasca sarjana sendiri. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Syafaat MAG atas laporannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan selanjutnya dari Direktur Pasca Sarjana IAIN Purwokerto, yaitu Bapak Prof. Sunhaji MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Prof. Halo. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati Bapak Rektor IAIN Purwokerto. Saya hormati Wakil Rektor 1, Arek 1, Pak Dr. MAG, yang saya hormati segenap ketua-ketua lembaga yang ada di IAIN Purwokerto yang barangkali hari ini, yang saya hormati segenap panitia, terutama prodi di lingkungan pasca sarjana IAIN Purwokerto, Subag Tata Usaha, para tenaga kependidikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, kesehatan, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita pada hari ini bisa menyelenggarakan webinar kaitannya dengan persiapan visitasi atau asesmen lapangan di pasca sarjana yang Purwokerto.
Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf, saya ini ada kegiatan dinas di luar di Ciamis ini, sama juga dengan yang ada di Purwokerto ini kaitannya juga dengan persiapan visitasi, sehingga saya ini untuk sedikit menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan asesmen. Perlu saya sampaikan pada pimpinan Pak Warek 1 terutama yang hari ini menjadi speaker bahwa pasca sarjana mulai awal November kemarin sudah betul-betul maksimal terkait dengan persiapan dokumen-dokumen untuk persiapan visitasi lapangan, terutama 2 prodi yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan asesmen. Saya sudah dapat informasi untuk KPI nanti insya Allah pertengahan kedua bulan Desember, dan MPI insya Allah juga di bulan Desember ini. Alhamdulillah untuk MPI sudah terjadwal dengan tim yang itu solid ya, 7 standar, dan beberapa hari tim bekerja luar biasa ya, dari mulai persiapan standar 1 ya, sini 7 sasaran dan strategi pencapaiannya, poin-poin dari standar 1, keterkaitan visi misi dan juga berbagai strategi pencapaiannya sudah oleh tim sudah mulai tertata. Dan standar 2 tanya dengan tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan dan juga penjaminan mutu. Kemudian standar 3-nya manusia. Standar 5 berbicara tentang kurikulum, pembelajaran dan situasi akademik. Standar 6-nya berbicara tentang pembiayaan, sarana prasarana dan juga sistem informasi, serta standar yang terakhir karena ini masih standar 7, penelitian pengabdian dan juga kerjasama. Ini poin-poin ini kemarin sudah sedikit banyak dikupas bareng-bareng Pak Dr. Lutfi Hamidi sebagai asesor Bank PT juga, sehingga saya berharap untuk MPI terutama ini yang hari ini kita bicarakan, saya berharap sekali MPI nanti bisa dapat nilai terbaik lah ya, nilai A karena seluruh standar-standar yang tadi saya sampaikan ini sedikit banyak untuk yang MPI sudah terpenuhi. Kemudian juga insya Allah untuk KPI kemarin juga sudah dibahas tuntas. Mudah-mudahan nanti pasca sarjana minimal MPI atau KPI nanti ini KPI paling tidak ya lulus dengan predikat yang baik lah, paling tidak begitu. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kita masih menggunakan standar 7 karena ini program lama. Nanti ke depan kalau sudah kriteria 9 tentu kita akan berusaha lebih baik lagi karena persiapannya ini sudah mulai sejak sekarang ini. Baik, para peserta kali ini kaitannya dengan penyiapan data dukung dan juga mungkin karena ini narasumber kita ini narasumber kita itu Pak Suparto PhD. Sudah hadir belum ini Pak Suparto? Belum hadir ya? Oh, belum. Oke. Terus Pak Yai, Pak Dr. Ahmad Tirmidzi mungkin sudah hadir. Dan juga nanti Pak Warek 1 sebagai speaker tentunya nanti akan memberikan arahan-arahan. Terima kasih Pak Warek. Saya berharap sekali MPI ini yang dikemandani Pak Dr. Ahmad MPD bisa jalan dengan lancar, baik dan mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan timingnya tepat kira-kira di bulan Desember nanti ini
AL atau asesmen lapangan untuk kedua program studi ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan. Saya kira gitu. Selamat berwebinar. Nanti kita pantau dalam saya sebagai pimpinan Praskasana mengucapkan terima kasih sekali lagi pada para narasumber yang sudah bersedia dan tim khususnya di bawah komando Koprodi MPI ini. Saya kira itu cukup dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Sun Haji atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang Wakil Rektor 1 IAIN Purwokerto sekaligus membumi kepada Bapak Dr. Fauzi MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Hormati Pak K, para narasumber, Pak Dr. Lutfi Hamidi MAG, Asesor Ban PT. Yang kedua, Pak Dr. Suparto. Belum gabung ini ya Pak Suparto, nggih. Teman-teman serta peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersama-sama akan sharing, berdiskusi sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan kerja penjaminan mutu akreditasi program studi khususnya di tahun 2020 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kegiatan penjaminan mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh kita melalui berbagai formula. Karena ini kegiatan rutin sesungguhnya adalah seluruh basis layanan pendidikan seyogyanya dan dipastikan mengikuti standar pedoman prosedur yang telah ditetapkan baik terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi sebagai rujukan utamanya, dan lebih spesifik lagi adalah kriteria atau standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Karena ini adalah kegiatan rutin dalam rangka melahirkan mutu layanan sekaligus mutu lulusan, maka sesungguhnya ketika kita berbicara akreditasi, itu adalah bagian dari mekanisme pengukuran. Jadi akreditasi ini sesungguhnya menurut saya adalah mengukur dan memastikan apakah seluruh layanan dan capaian-capaian akademik kita sudah mengikuti atau sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Ban PT. Kalau kita bicara IAIN Purwokerto, sungguhnya jaminan mutu kita sudah kita lakukan melalui berbagai mekanisme. Dosen mengajar sudah menggunakan pedoman, yang kemudian produk pembelajarannya diukur melalui indeks kinerja dosen. Dalam satu semester juga dosen melaporkan beban kinerjanya sebagai mekanisme terukur terkait dengan apakah dosen melaksanakan tupoksinya sebagai tenaga pendidik telah memenuhi standar minimum dengan standar-standar yang ditetapkan. Kemudian juga dalam konteks layanan, kita juga mengadakan audit mutu internal. Ini adalah bagian dari jaminan mutu terkait. Lah,
Kalau bicara akreditasi ini berarti kita sedang berusaha untuk pihak luar, eksternal, assessment melalui Ban PT untuk melihat apakah layanan yang kita lakukan ini sekali lagi sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau mekanisme internal ini sudah bagus dan sudah kita ukur, sudah kita lakukan audit dalam berbagai tahapan, mudah-mudahan ini menjadi poin yang sangat baik bagi kita untuk lebih menyiapkan atau lebih siap, dan bahkan menurut saya sudah seharusnya untuk siap ketika kemudian harus diaudit atau di-assessment oleh eksternal auditor, yaitu para asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, capaian dari sebuah akreditasi sungguhnya adalah lahirnya budaya mutu. Budaya mutu menjadi sesuatu yang menjadi inti dari seluruh aktivitas kegiatan penjaminan mutu. Ketika sudah terbangun kultur mutu atau budaya mutu, sesungguhnya seluruh aktivitas pendidikan ini akan bermuara kepada capaian standar atau kriteria mutu yang telah kita tetapkan. Berbagai dokumen manual mutu telah ditetapkan, bagaimana semua pedoman itu dijalankan, kemudian di Monef dilaporkan, kemudian pada saatnya kita akan dinilai atau diaudit oleh auditor atau oleh asesor yang nanti akan melakukan asesmen terhadap kerja kita. Kurang unit pengelola prodi, dalam hal ini adalah pasca sarjana atau fakultas. Sekaligus borang program studi sudah dikirim juga, sudah disabto beberapa waktu, bahkan kalau nggak salah pasca sudah sabto dari tahun 2019 seingat saya. Sehingga hari ini kita akan mencoba berdiskusi, mendapatkan advice, arahan dari para asesor terkait dengan bagaimana penyiapan, kalau dalam judulnya kalau saya lihat inventarisasi dokumen ya. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat matrik penilaian dari Ban PT, baik matrik terkait dengan borang program studi, matrik terkait dengan borang UPPS, ataupun matrik terkait dengan penilaian evaluasi diri, saya kira itu sudah menggambarkan apa yang ketika kita menyusun borang harus ternarasikan, dan itu menjadi bagian dari wujud aktivitas yang kita lakukan. Sehingga ketika kita bicara matrik yang di sana ada standar 1-7 dengan berbagai indikatornya, termasuk peringkat skornya apa sangat baik, sampai kepada jadi 4, 3, 2, 1 sampai 0, kalau nggak salah begitu matriknya. Itu saya kira adalah parameter yang sudah bisa dijadikan pedoman oleh kita semua ketika waktu itu kita menyusun borang. Sehingga borang sesungguhnya adalah merujuk kepada apa yang ingin dicapai. Tentu tidak mudah untuk membahasakan dalam borang ketika aktivitas harian kita, rutinitas kita tidak merujuk kepada standar mutu yang ditetapkan oleh, dan saya kira kita sudah cukup lama sebelum tahun-tahun berkomitmen untuk menjadikan standar standar mutu yang ada di dalam pedoman-pedoman, dokumen-dokumen, panduan-panduan Ban PT itu menjadi rujukan utama kerja kita. Jadi kita sudah harus dari sana rujukannya. Ketika hari ini kita berpindah dari 7 standar ke 9 kriteria, misalnya, tentu kita akan membedah, membreakdown poin-poin kriteria-kriteria standar yang ada di dalam pedoman Ban PT itu untuk menjadi basis layanan kita, aktivitas kita dalam tridharma perguruan tinggi kita. Tentu mulai dari
kriteria 1 dan seterusnya, yang sesungguhnya kalau kita coba jejerkan antara 7 standar dengan 9 kriteria relatif berhimpitan secara secara total. Hanya memang ada penekanan pada sisi-sisi tertentu. Sehingga perlu kami sampaikan tentu kembali kita harus menguatkan semangat kita bahwa seluruh aktivitas kerja kita mutu yang ada di standar baik dari SNDikti, kemudian pada pendidikan yang lain, termasuk secara khusus dalam konteks akreditasi, ya kita harus merujuk kepada standar pedoman Badan Akreditasi Nasional. Karena kita hari ini telah bersepakat, dan saya kira nggak ada yang berbeda pendapat bahwa salah satu ukuran parameter yang mudah diukur, mudah dilihat, sekaligus diterima oleh semua pihak terkait dengan mutu sebuah program studi, ya peringkat akreditasi. Jika akreditasi menjadi simbol bahwa produktivitas, output, dan outcome di prodi itu standarnya baik atau unggul begitu ya. Sehingga ini yang saya kira atau sangat baik gitu ya. Saya kira ini yang saya ingatkan, kembali saya ingatkan bahwa mari ke depan bahwa aktivitas kita adalah aktivitas dalam rangka menuju kepada standar mutu yang ada di dalam pedoman-pedoman yang saya tadi. Nah, ketika hari ini kita bicara realisasi dokumen, sesungguhnya menurut saya adalah terkait dengan apa yang sudah kita tulis di dalam borang, baik borang prodi, borang UPPS, unit pengelola program studi, ataupun apa yang kita narasikan di dalam evaluasi diri program studi. Sehingga ketika apa yang kita tulis, kita narasikan di dalam borang, mulai dari visi misi sampai kepada standar 7, saya kira ketika menyusun itu sudah berbasis kepada apa yang kita kerjakan merujuk kepada standar itu, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa prodi MPI ataupun prodi KPI pasca yang kita lihat memang relatif yang akan berbarengan ini, hampir bersamaan kalau saya lihat di sistem Ban PT, kelihatannya akan dalam waktu dekat ini. Hari ini Ban PT mengundang ada sekitar 91 atau berapa ya kampus untuk rapat daring membicarakan AL yang dalam waktu dekat. Dan ini beberapa hari kemarin beberapa kampus juga sudah dilakukan AL di lingkungan PTKI, baik PTKIN maupun PTKIS. Mudah-mudahan pasca yang kita targetkan MPI dapat A, HES dapat A, kemudian KPI tadi disebut ya naik peringkat dari C ke B, kemudian nanti S3 ya. S3 yang sudah dengan 9 kriteria, Pak Lutfi kayaknya menarget unggul kayaknya ini. Halo Pak Lutfi? Iya, jelas asesor ya. Ya. Pak Lutfi ada ini? Ada itu narsum ya. Halo Pak. Ini iya katanya mau target A. Ini ahlinya bisa. Ahli borangan. Ya, core of the core-nya Borang. Akreditasi. Moga-moga doanya. Gimana Pak? Doanya, mohon doanya. Ya, kita doakan semuanya ini yang ada di forum ini. Amin. Sementara kemarin otomatis baru mendapatkan peringkat baik gitu ya. Nanti ketika di AL, saya yakin karena borangnya memang sangat bagus kalau saya intip kemarin di LPM. Karena yang nyusun juga ahlinya ahli begitu. Dan memang dari sisi input mahasiswa pasca S3 kita kan sangat bagus kalau kita lihat kanan kiri kita. Mudah-mudahan Pak Lutfi S3 kita
bisa peringkatnya unggul begitu. Amin, amin, amin. Amin, Allahumma amin. Lah, yang lain nanti kita itu tahun ini ya mudah-mudahan, tapi saya nggak yakin semuanya di AL tahun ini gitu ya. Tapi yang jelas di Pasca ada 4 prodi, di dakwah ada 1 prodi, di mana FTIK ada 1, dakwah dan FTIK sama-sama 9 kriteria. Jadi dari 6 prodi yang sudah kita sabto, 3 dengan 7 standar, 3 dengan 9 kriteria. Kita bersama-sama berjuang, berikhtiar, moga-moga apa yang sudah ditulis, sudah disabto beberapa tahun yang lalu, ini sudah tahunan saya kira kita sabto, bisa segera di AL, terutama ini yang sangat ditunggu itu adalah KPI. Ini ya, KPI sangat ditunggu, sudah cukup lama kita untuk berubah dari cukup ke baik atau B begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Lutfi Hamidi, Dr. Lutfi Hamidi, yang nanti akan memberikan arahan kepada kita semuanya. Meskipun saya yakin keseharian Pak Lutfi itu yang membimbing kita semua tentang akreditasi. Karena kalau bicara akreditasi di IAIN Purwokerto ya tokohnya memang Pak Lutfi begitu. Yang lain kan kayak saya juga bukan asesor, dulu banyak belajar dengan Pak Lutfi ketika saya jadi WD1 Tarbiyah, beliau ngajarin saya membuat borang begitu, waktu itu Tarbiyah, saya banyak belajar dari Pak Lutfi tentang ketelitian bagaimana menarasikan termasuk aspek-aspek apa yang harus ada di dalam borang. Saya kira Pak Lutfi menjadi masternya kita semuanya, dan Pak Mas Parto, saya kira beliau juga di lingkungan Ban PT termasuk salah satu asesor dan itu mbahnya Mbah itu. Ya, mbahnya ya Pak ya. Nah, ini mbahnya itu. Pak Parto saya lihat sangat terkenal dan reputasinya sangat bagus, menjadi tenaga ahli juga di Ban PT yang saya kira ini beliau juga alumni kita, komitmen pada pengembangan kampus ini juga sangat tinggi. Kemarin saya ke Jakarta mau ketemu, nggak sempat karena kebetulan Pak Parto juga lagi menghadapi AL prodinya, Kesos kemarin pas hari Jumat, kita ada acara di sana. Dan saya lihat kemarin UIN Jakarta juga ada beberapa prodi yang bersamaan di AL di hari yang sama. Ini trennya sekarang kan banyak AL di kampus yang sama itu beberapa prodi sehari Pak Lutfi. Saya dengar dari beberapa teman gitu. Mudah-mudahan nanti KPI dan beberapa prodi 1 hari gitu. Iya betul, 1 hari. Kemarin Jakarta itu pas saya ke sana itu yang saya tahu itu ya di dakwah itu di fakultasnya Mas Parto sama di kedokteran. Itu bersamaan itu. Jumat Sabtu. Dan di beberapa akhir tahun itu. Buru akhir tahun. Ya. Serapan. Itu asesornya itu yang jadwal itu kan asesornya itu Pak Rohmat. Oh gitu ya. Kemarin UIN Lampung juga sama, bahkan UIN Lampung infonya sehari itu 4 prodi itu. Jadi ini betul-betul harus kita siasati. Ya, tentu 1, 2, 3 atau 4 ya tetap kita akan terima karena memang kita sedang menunggu proses AL ini. Terima kasih kepada semuanya, narasumber, para peserta, dan teman-teman Pasca yang telah sungguh-sungguh berjuang persiapkan AL dengan baik. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita buka webinar pada hari ini, 17 November 2020, dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rohmat, saya izin, ini ada rapat ya, nggak bisa ngikuti sampai selesai ya. Siap, Pak Marek. Nanti ditunggu 12.30. Insya Allah. Ya, dengan ini webinar pelatihan inventarisasi dokumen penunjang visitasi daring 7 standar hari Selasa 17 November tahun 2020 resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fauzi atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pelatihan inventarisasi dokumen penunjang visitasi daring 7 standar
yang akan disampaikan oleh dua pembicara yang sangat luar biasa, dan agenda pelatihan kali ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu beliau Ketua Program Studi MPI Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAIN Purwokerto, yaitu beliau Bapak Dr. Rohmat MAG MPD. Dan saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator hingga selesai. Beri tepuk tangan kepada moderator dan juga pembicara kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Mbak, intro dulu ya, yang profil pasca bisa ditayangkan? Biar cooling down dulu. Siap, Bapak. Ya, oke. Intronya. Nah. Mas tuh nggak bisa ya. Intronya. Masih coba masuk ke orang di When you think about college, it's easy to think of it as just a building or a big classroom, students, a test, lots of books, a place where you build your future. But when you are there, you realize you're not alone. When you go to university, it's you meeting many people, learning from everyone, and improving together. It's not always about knowing what you want. It's about deciding what's best for you. It's about developing your skills and expertise and learning from the best. There are still books, tests, and classrooms. But there's a very important part you can only feel. It's about life. It's about working together and develop your potential. It's about humor, making new friends and connections, expressing yourself. It's about working hard, being the agent of change, and having a lot of fun. All along the path blessed by Allah. So we go to college to get educated, but in the end, what we take away is the experience. Join IAIN Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia peserta webinar. Sudah kan? Peserta cek suara Mbak Anggi kayak saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berbahagia peserta webinar pelatihan inventarisasi dokumen penunjang visitasi 7 standar yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan barokah semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar kali ini adalah dalam mengusung tema tersebut untuk pelatihan inventarisasi dokumen penunjang visitasi 7 standar. Kami di Pasca Sarjana IAIN Purwokerto sedang menghadapi untuk persiapan penyiapan visitasi 7 standar. Namun kami memiliki pemikiran bahwa ini bisa kita publish supaya teman-teman di PTKIN atau PTKIS yang memiliki kepentingan seperti kami bisa mengambil manfaat dari webinar ini. Jadi kita publish biar bermanfaat untuk semuanya. Dan kemudian teman-teman yang lain, partisipan yang lain, saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena teman-teman kita ini, para partisipan ini juga kita anggap sebagai mitra, sebagai stakeholder yang nanti memberikan kontribusi terhadap kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya menyapa dulu narasumber kita, Bapak Dr. Lutfi Hamidi. Assalamualaikum, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Pak Suparto MEd PhD sudah join apa belum ya, Mbak host, Mas? Beliau tadi mau join, silakan nanti. Mbak Anggi sudah join, Pak Parto? Sudah? Oke, Pak Parto, selamat bergabung dengan kita semuanya. Selamat datang di alumni Panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih rawuhnya, joinnya. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kita perkenalkan dulu Pak Suparto PhD ini adalah alumni IAIN Purwokerto, yang alumni dulu IAIN Wali Songo Semarang, tetapi yang ada di Purwokerto, nggih, begitu nggih Pak? Ya. Selamat datang dan tolong bantu kami untuk membesarkan IAIN kita yang tercinta ini. Beliau adalah PhD dari Monash University, terus kemudian MED-nya dari Flender University, dan S1-nya di IAIN Wali Songo Semarang, tetapi yang ada di Purwokerto. Jadi ini adalah produk Purwokerto yang sangat mengglobal sudah gitu ya. Sama kalau saya beda Pak, kalau saya adik kelas ya. Tapi nasibnya kita berbeda ternyata itu ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Ahmad Lutfi Hamidi. Bapak Ibu sekalian sudah banyak kenal ya, ini adalah rektor kita zaman yang lalu gitu ya. Mantan rektor kita yang Stein Purwokerto dan kemudian ke IAIN Purwokerto, jadi di 2 perguruan tinggi ya kita ini. Dan ini juga turut memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perubahan menjadi UIN Zaizu ini, berkontribusi yang sangat luar biasa juga. Beliau banyak dikenal, orangnya seperti itu, banyak ketawa, tidak serius, tapi ternyata pasti juga begitu ya. Jadi Bapak Ibu ya agak selengekan seperti itulah ya, kalau teman-teman saya bilang gitu ya. Tetapi orangnya mantap gitu ya. Memang gayanya yang humanis, tetapi kemudian berhasil ke sana kemari. Oke. Beliau berdua adalah asesor BAN PT yang sangat berpengalaman untuk melakukan asesmen terhadap prodi-prodi di lingkungan PTKIN dan PTKIS ya. Kita beri aplaus untuk narasumber kita yang hebat-hebat ini, beliau-beliau ini. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kita bisa menikmati apa yang menjadi kontribusi yang disumbangkan oleh beliau berdua yang sangat inspiratif tentunya ya bagi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita
akan memberikan waktu sepenuhnya, ini nanti kita panel saja boleh. Untuk narasumber yang pertama Bapak Suparto MED PhD. Pak Rektor dulu, Pak Rektor. Begitu. Katanya menghormati tamu dulu, Pak. Saya menghormati Pak Rektor dulu. Iya, ini. dan urut standar katanya. Mas Parto kan standar 1 sampai 4, jadi kita urutkan. Begitu. Nggih, Pak. Monggo. Pak Parto, waktu kita berikan sepenuhnya terhadap panjenengan, monggo silakan bisa dimulai, monggo. Silakan Mas Parto. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, kemudian Pak Direktur Pasca dan juga para Asdir dan Pak Kaprodi, Pak Rohmat yang hari ini standby dan siap untuk acara akreditasi Prodi S2 MPI. Dan Pak Rektor, Pak Lutfi Hamidi, dan kolega saya. Beliau tetap rektor, sekarang Pak Rokib hanya penggantinya aja. Iya, rektor senior, Pak. Iya, rektor senior. Yeah. Baik, saya ini dapat undangan untuk ngobrol tentang akreditasi, dan saya lihat judulnya adalah penyiapan dokumen akreditasi kalau nggak salah. Artinya bukan bedah borang ini kalau dilihat dari judulnya sih. Lalu yang kedua adalah MPI ini ada reakreditasi ya, berdasar catatan sebelumnya adalah B, lalu reakreditasi dan sekarang menunggu untuk AL ya, Pak Rohmat ya. Betul. Ini sudah ada notifikasi nggak Pak dari depan PT? Belum. Belum ya. Infonya baru des. Oh, evaluation baru akad ya, baru akad. Artinya kemungkinan di visit untuk kapan expiry-nya Pak, kadaluarsanya? Sudah hampir loh Pak, tapi pastinya belum tahu. Tapi prediksinya nanti sekitar awal Desember lah untuk AL-nya. Oh, Bapak kok udah tahu? Kata-katanya sih, dengar-dengarnya Pak. Lah nanti dapat, ya makanya kita tanya yang lebih tahu bocoran-bocorannya. Iya, karena yang tahu itu status Sabto itu hanya di LPM itu, status apakah AK, apa menunggu jadwal AL, ya. Karena untuk saat ini asesor sudah tidak lagi bisa mengajukan tanggal AL per tanggal 9 November 2020 kemarin. Dan akhir AL daring itu adalah 5 Desember 2020. Ya, mudah-mudahan saja masuk dalam list untuk di AL daring. Kalau tidak, ya, kalau tidak maka bila tidak dijadwalkan maka Ban PT akan memeriksa aktivitas di PD Dikti. Lalu kemudian akan mengirimkan status perpanjangan sebagaimana status sebelumnya untuk jangka 5 tahun ke depan sebelum jadwal akreditasi ditentukan. Jadi nanti ada perpanjangan yang langsung diberikan Ban PT meskipun tanpa visitasi. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share screen apa yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Pak Rektor, saya mendahului ini gara-gara saya diberi standar 1 sampai 4 ini. Katanya semuanya malahan kok, saya hanya nambahi aja. Jadi mulai 1 sampai 7 gitu. Terima kasih sebelumnya. Oh, koyoke enggak tekan papan tok. Baik, ini mudah-mudahan sudah terlihat di layar atau masih proses. Sudah ya Pak ya? Nah, baik. Ini adalah dokumen yang diperlukan dalam akreditasi.
Bapak dan Ibu, akreditasi yang dilaksanakan Ban PT merupakan verifikasi atas penjamin mutu internal di sebuah lembaga pendidikan tinggi, baik di tingkat program studi maupun di tingkat perguruan tinggi. Jadi selama SPMI-nya bagus, maka kemudian SPME akan terkonfirmasi dan nyambung, relevan antara SPMI dan SPME. Ini sebenarnya tradisi akreditasi Ban PT seperti itu. Dan saya melihat Purwokerto sudah sangat bagus ya pada sisi SPMI-nya, utamanya dulu ketika Pak Rektor Pak Lutfi sudah mendorong banyak inovasi-inovasi yang meningkatkan poin-poin akreditasi, semisal menggelontorkan dana untuk haki, ya, kemudian memperkuat penelitian-penelitian melalui dana dari perguruan tinggi. Alhamdulillah ini itu diantara terobosan-terobosan yang Pak Rektor Lutfi kemarin laksanakan, dan bahkan nongkrongin pembuatan borang. Ini jarang-jarang ini Pak Rektor mau nongkrong. Biasanya Pak Rektor itu tahu beres aja. Udah belum? Belum, Pos. Ya, gitu aja. Tapi beliau sampai pada review, ya, kemudian melihat kelengkapan dan sebagainya, ikut nongkrongin. Ini hal yang saya temukan sangat jarang ya di kalangan rektor mau berpayah-payah menemani tim untuk menyusun dokumen akreditasi. Ini kesan saya untuk Pak Rektor Lutfi ini luar biasa nih, karena saya juga ikut baca-baca borang APT beberapa waktu yang lalu. Dan selamat pula IAIN Purwokerto masuk di dalam perguruan tinggi yang akan bertransformasi menjadi UIN Saifuddin Zuhri di antara 6 IAIN yang sudah disetujui oleh Seknek. Ini luar biasa ini. Sebentar lagi paling SK Presiden akan turun, dan tentu ini sejarah yang berantai antara rektor dan rektor sebelumnya dan rektor yang sekarang. Semuanya komponen mendukung untuk menjadikan UIN. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat. Baik Bapak dan Ibu, yang tadi sudah disampaikan SPMI, SPME, ya. Jadi ini wilayah SPMI ada di 5 tempat, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya, jadi PPP. Sementara wilayah Ban PT atau SPME akreditasi hanya di wilayah PEP, ya, atau EPP, yaitu evaluasi, penetapan, lalu pemantauan. Ya, jadi evaluasi adalah saat tim asesor datang, itu adalah kegiatan evaluasi. Lalu setelah itu ada berita acara dan dirapatkan di tingkat Dewan Eksekutif. Tapi sebelum itu kerjaan asesor itu diproses oleh validator. Kadang-kadang ada 2 asesor yang memberikan nilai terlalu jauh, ya, atau ada kontradiksi antara informasi AK dengan informasi AL, tetapi antara AK dan AL itu memiliki kontradiksi. Misalnya jumlah dosen di AK dinyatakan 15, di AL 7, tetapi perubahan itu tidak ada justifikasinya. Nah ini kemudian oleh validator diselaraskan. Makanya kadang ada asesor yang memberikan nilai B kepada sebuah prodi, begitu di SK-kan menjadi C. Ini karena evaluasi di tingkat asesor adalah merekam data, lalu kemudian di tingkat validitas ada di dalam dapur Ban PT, lalu kemudian dirapatkan di Dewan Eksekutif, baru kemudian SK keluar. Itu di aspek penetapan status. Baru oleh Ban PT, maka sebuah prodi akan dilihat pada sisi aktivitas di PD Diktinya. Per 2022, maka 100% data yang ada di borang harus relevan dengan data yang ada di PD Dikti. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk setiap perguruan tinggi untuk selalu mengupdate data dosen dan data mahasiswa, terutama data-data perkuliahan, karena ke depan dengan berlakunya PIN, penomoran ijazah nasional, maka tidak lagi main-main bagi mahasiswa yang berkuliah
kemudian tidak terdata, maka bisa menjadi presiden buruk bagi sebuah perguruan tinggi. Contohnya saja misalnya dosen mengajar, kalau dulu kan dosen mudah sekali untuk mengajar, tinggal tunjuk di SK-kan. Sekarang dosen harus memiliki NUP atau NIDN atau NIDK. Tanpa itu maka dosen tidak dapat data di dalam PDDikti. Demikian pula untuk mahasiswa tidak aktif, ya itu sangat berbahaya sekali. Tanpa surat keterangan itu juga bisa hilang haknya untuk mendapatkan penomoran ijazah nasional. Bahkan keterlambatan upload oleh dosen untuk mengirimkan nilai itu berimbas kepada kerugian bagi mahasiswa karena bisa saja tidak terdata di PDDikti. Nah, PDDikti menjadi isu penting, yaitu di 2022 akan menjadi basis data bagi Bank PT sebagai integrasi antara data Sabto dengan data PDDikti. Ya. Kalau sekarang masih di 2020, hampir berakhir di 2021, mungkin di 90% penyesuaiannya. Nah, ini kita sudah mulai per 20 Desember 2020 kemarin, penomoran ijazah menjadi serentak seluruh Indonesia diterapkan. Ini kalau lihat proses akreditasi, maka kita sebenarnya melihat secara utuh, ya, tidak parsial dalam core bisnis dari sebuah perguruan tinggi atau program studi. Jadi ini satu sama lain saling berhubungan, mulai dari incoming student sampai kemudian demand on higher education, ya, tuntutan masyarakat atau animo masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi, lalu kemudian di aspek internal prodi dan perguruan tinggi, maka kemudian atmosfer tridharma dipotret, lalu kemudian sisi quality assurance-nya juga dipotret, lembaga penjamin mutu, sampai kemudian tradisi mutu yang tidak mesti harus dilaksanakan oleh unit mutu, tetapi sudah embedded di dalam kehidupan sebuah prodi. Lalu kemudian leadership juga dipotret. Jika program studi yang dipotret, maka leadership ada di dua tempat, yaitu di tingkat UPS, unit program studi, dan di tingkat UPPS, di tingkat unit pelaksana program studi, yaitu fakultas atau pasca. Maka karena prodi S2 ini ada di pasca, maka aktor leadernya itu adalah Kaprodi Sekprodi, lalu kemudian direktur pasca dan asdir pasca. Dan mau tidak mau pimpinan-pimpinan ini adalah orang-orang yang paling berkompeten untuk menyediakan data dan informasi pada saat visitasi, ya. Kemudian sisi manajerialnya juga didukung oleh dokumen-dokumen. Kemudian pada sisi resources, ya, sarana prasarana, jika AL daring, andai kata tahun depan daring, maka ada tradisi daring, yaitu prodi diminta untuk mengirimkan data berupa 47 data minimum, ya, 47 data minimum. Nanti akan saya share 47 data minimum, dan salah satu datanya adalah video yang menampilkan sarana dan prasarana unggulan yang dimiliki oleh program studi, khususnya program studi, ya. Ya, harap dibedakan antara profil, ya, universitas dan tayangan sarana prasarana pendukung program studi. Ini kalau AL daring. Bahkan ada sebuah prodi yang luar biasa hebatnya, yang pernah saya akses melalui daring, yang bersangkutan langsung menggunakan layanan streaming, sehingga bisa secara langsung asesor dibawa ke beberapa ruang. Kita nggak minta, tapi mereka menawarkan, Bapak mau izin, kami akan merelay acara langsung, yaitu kunjungan ke beberapa lokasi, ya, yaitu sarpras pendukung, diantaranya masjid, rumah sakit, ya, klinik, lalu kemudian tempat ibu menyusui, ya, itu juga ada, dan berbagai sarana prasarana pendukung yang sangat bagus, dan bagi asesor secara subjektif
maka menilai program studi ini sangat siap. Jadi sebelum asesmen lapangan dilaksanakan, maka Kaprodi, ya, Kaprodi dan direktur ini menjadi orang yang paling proaktif untuk menghubungi asesor, ya, orang yang paling proaktif untuk menghubungi asesor. Jadi begitu ada notifikasi AL dari Ban PT, maka jangan tunda waktu Pak Direktur dan Pak Kaprodi untuk langsung me-WA atau menghubungi asesor terkait dengan kesiapan prodi. Karena penundaan terhadap itu menjadi isu subjektif bagi asesor bahwa prodi sepertinya belum siap. Nah, ini penting untuk membangun image atau citra bahwa sebuah program studi siap untuk di-asesmen. Meskipun secara internal kita dalam tim masih kalang kabut, tapi tetap persiapan dan kesan persiapan itu harus kita berikan kepada asesor. Nah, berikutnya ada miskonsepsi ini ya, Bapak dan Ibu dan kawan-kawan. Ini stakeholder sepertinya diundang juga nih, kalau saya lihat yang hadir. Jadi akreditasi dipandang sebagai dokumentasi. Maka orang kemudian bermain di dokumen saja. Ya. Lalu akreditasi adalah persoalan scoring. Maka kemudian lagi-lagi yang dilihat adalah bagaimana skor 4 itu terpenuhi. Ya. Kemudian akreditasi dipandang sebagai tugas tim ad hoc. Sehingga begitu selesai akreditasi, kalau sebelum akreditasi tim menyiapkan dokumen, ya, memastikan instrumen, pelaksanaannya, bukti-buktinya, tapi begitu akreditasi selesai, tim ad hoc bubar berdasarkan SK, apakah SK rektor, apa SK dekan, apa SK direktur, maka begitu status tim ad hoc selesai, maka selesai sudah urusan akreditasi, selesai sudah urusan penjaminan mutu, dan siklus mutu kemudian berhenti total, lalu sibuk lagi di siklus 5 tahun berikutnya. Akreditasi bukan siklus mutu, ya. Sering dilihat bahwa akreditasi secara parsial hanya kedatangan asesor saja. Padahal akreditasi itu adalah siklus 5 tahunan untuk mengukur seberapa maju dan berubahnya sebuah program studi berdasarkan program kerja atau rencana program kerja atau rencana strategi sebuah program studi itu terlaksana. Jadi mimpi setiap 5 tahun berdasarkan renstra itu kemudian dilihat lagi, direview lagi oleh tim akreditasi, dalam hal ini asesor. Lalu akreditasi dipandang sebagai layanan prima bagi asesor, ini juga salah. Asesor insya Allah, apalagi asesor agama, ini orang-orang yang sederhana, ya, orang-orang yang terima, ya, tidak perlu kemudian dipandang sebagai yang harus dihormati betul, nggak perlu juga begitu, biasa-biasa saja. Yang penting dijemput, ya, karena bisa nyasar nih asesor kalau nggak dijemput. Ya. Yang kedua ditanya dong, ketika nganter ketika jemput dari mana, misalnya dari Jakarta atau dari stasiun, sekedar basa-basi saja nggak apa-apa. Tidak mesti harus diberi sebuah layanan prima. Ya, berikutnya, akreditasi dipandang sebagai kewajiban pengelola PS. Jadi kalau ada akreditasi yang paling pusing itu adalah Kaprodi dan Sekprodi. Ini salah kaprah di akreditasi. Mestinya akreditasi itu yang paling pusing itu siapa? Ya semuanya, semua komponen, ya pimpinan tingkat rektorat, pimpinan tingkat dekanat, pimpinan tingkat pasca, pimpinan tingkat prodi, sampai dosen-dosennya juga ikut memikirkan. Selama ini kalau saya lihat yang paling sibuk dan pusing nyusun dokumen ini adalah Pak Kaprodi dan Sekprodi. Bahkan LPM ya ikut serta. Karena dalam setiap momen akreditasi maka LPM itu adalah unit yang wajib hadir. Ya, karena memang siklus mutu itu diantara yang ditanya. Lalu akreditasi terpisah dari pembuat kebijakan dan rencana kerja. Jadi akreditasi bekerja sendiri, lalu kemudian tim penyusun kebijakan kerja sendiri.
maka seringkali di banyak perguruan tinggi, Bapak dan Ibu, instrumen akreditasi itu dipandang sebagai alien ya, makhluk asing yang tidak memiliki unsur penting di dalam pengembangan perguruan tinggi. Sehingga hasilnya apa? Antara kebijakan dengan instrumen BAN PT jauh. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki arti penting ya dalam tanda kutip untuk pemenuhan data dan kriteria atau standar tidak terpenuhi karena instrumen BAN PT dipandang sebagai instrumen yang tidak langsung berbicara tentang pengembangan perguruan tinggi. Ini banyak kesalahan umum di dalam penulisan borang ya Bapak dan Ibu. Yang perlu kita ketahui di dalam penulisan dokumen seringkali terjadi kesalahan. Pertama adalah data yang tidak konsisten ya, biasanya data kuantitatif itu tidak konsisten, menyatakan ada di atas tapi kemudian ditelusuri tidak ada. Menulis angka misalnya dalam penjumlahan, di atas dijumlah misalnya 530, di bawah begitu dijumlah ternyata 525. Inkonsistensi seperti ini bisa berbahaya dan merugikan bagi prodi. Lalu inkonsistensi juga terjadi pada dokumen yang dikirim dalam bentuk PDF, ternyata tidak sinkron dengan data kuantitatif yang ada dalam Excel. Karena lagi-lagi ini juga sangat merugikan. Tetapi sayangnya ya Bapak dan Ibu, ini otokritik aja di kalangan asesor agama, ini jarang mempersoalkan perkara-perkara kuantitatif. Ya. Ini biasanya diskusi kita banyakkan di area kualitatif, lalu kemudian tagihan-tagihan dokumen-dokumen pendukung. Sementara kita sudah husnudzon saja bahwa data kuantitatif sudah bagus. Begitu divalidasi oleh validator, maka turun total karena ada ketidakkonsistenan. Ini penting untuk diperiksa. Lalu data tidak memiliki fakta karena tidak memenuhi unsur 5W1H ya. What, who, when, where, why, dan how. Ini penting ya. Ketika menyebut sebuah peristiwa, maka unsur what, when, who, when, why, and how, itu setidak-tidaknya dideskripsikan dengan baik. Apalagi didukung ya, didukung oleh dokumen dan berita online misalnya. Kan Prodi punya website dan diharapkan websitenya aktif sehingga asesor mendapatkan informasi tambahan dan bagi Prodi juga tidak kelabakan untuk menunjukkan berita-berita pendukung yang pernah dilaksanakan oleh program studi. Kaya informasi, miskin fakta, ya. Sangat banyak sekali deskripsi normatif dengan kata kunci seharusnya, setidaknya, sebaiknya. Kata-kata itu masih saja mewarnai dokumen akreditasi, padahal dokumen akreditasi itu memotret apa yang sudah dilaksanakan, bukan yang akan dilaksanakan, ya. Sehingga kata-kata seharusnya, sebaiknya, setidaknya, semestinya itu tidak ada di dalam narasi dokumen akreditasi. Nah, ini penting. Lalu seringkali saya mendapatkan borang tidak seindah aslinya ya. Borangnya luar biasa indah banget, penuh ya, bahkan nilainya tinggi. Tetapi begitu asesor hadir, semua yang diceritakan di dalam borang itu betul-betul mungkin 40% bahkan 60% yang diceritakan itu tidak ada. Dinyatakan bahwa mahasiswa mendapatkan layanan WiFi gratis 24 jam misalnya, ya dengan ukuran untuk bandwidth ya, bandwidth untuk masing-masing mahasiswa itu sekian gitu ya. Begitu dilihat ternyata tidak setiap mahasiswa mendapatkan layanan WiFi karena di setiap pojok tidak ada, bahkan begitu pindah lantai ya, layanan WiFi nggak ada, bahkan di ruang akreditasi saat asesmen asesor kelabakan juga ketika harus mengakses data-data online. Nah ini aspek-aspek teknis seperti ini perlu persiapan. Ya.
menambahkan tabel tidak perlu. Ini seringkali saya mendapatkan borang tebal ya, dokumen tebal tetapi diperkaya dengan tabel-tabel yang semestinya tidak perlu, dan itu malah nambah-nambahi kerjaan asesor sehingga tidak efektif untuk membaca sebuah dokumen akreditasi. Ya, terlalu banyak gambar juga nggak bagus. Ya, cukup gambar-gambar yang kaitannya langsung dengan data Ban PT. Ya, ini bagus sekali. Tapi kalau datanya terlalu banyak gambar, apalagi fotonya Pak Kaprodi ya, nanti dibilang album foto Pak Kaprodi. Kemudian juga mengubah nomor tabel, ini nggak boleh sama sekali. Jadi panduan, petunjuk teknis, petunjuk pengisian itu harus dipatuhi. Ya, tidak boleh nambahin nomor tabel. Tidak ada referensi sumber data, ini juga akan menyulitkan penyusun dokumen karena data tidak langsung diidentifikasi pada saat penyusunan. Ya, kemudian disusun tidak sesuai panduan, dan ada borang yang bentuknya ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, ternyata itu adalah dokumen daur ulang misalnya dari prodi lain, sehingga nama prodi lupa dihapus. Nah, ini borang ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Baik, ini kita bicara sesuai dengan amanah. Saya diminta untuk bicara standar 1 sampai 4. 1, visi misi, lalu kemudian 2, tata pamong, 3, mahasiswa dan lulusan, 4, sumber daya manusia. Sekilas kalau saya baca borang yang dikirimkan, baik di 3A maupun di 3B, itu udah bagus susunannya ya, karena memang Purwokerto ini beberapa kali saya diminta baca borang, polanya sudah bagus, LPM-nya bekerja dengan sangat bagus. Terima kasih, Pak. Ya, tinggal persiapan pada saat daring memuaskan betul pada saat pemanggilan data itu cepat diberikan atau ditampakkan apabila di 2021 atau akhir 2020 ini betul-betul dijadwalkan untuk daring. Ketika saya melihat satu-satu kejelasan, kerealistikan, keterkaitan, ya saya melihat visinya itu unggul Islami, berkeadaban, pengembangan ilmu manajemen dan pendidikan Islam di kawasan ASEAN pada tahun 2039. Nah, dokumen-dokumen yang dicantumkan di sana sudah mencukupi, tetapi nanti harus dilengkapi misalnya dengan bukti notulasi rapat dengan stakeholder eksternal, kemudian bukti uji publik, ya, kemudian bukti keterkaitan, misalnya unsur-unsur variabel di dalam visi itu memang turunan dari universitas, lalu kemudian dari pasca, dan kemudian dari prodi. Dan statement ini tentunya juga didukung dengan dokumen otentik seperti statuta dan ortaker. Nah, ini juga perlu disiapkan. Dan lebih penting dari itu adalah bagaimana konsep unggul Islami, konsep berkeadaban, lalu konsep pengembangan ilmu di kawasan ASEAN itu sudah tercantum di dalam rencana strategis atau program kerja 5 tahunan. Ya, misalnya seperti itu. Itu saya sih belum lihat renseranya ya, tapi itu nanti harus muncul di dalam renstra variabel ini, program kerjanya seperti apa. Unggul Islami apa ukurannya? Ya, unggul Islami itu pekerjaannya apa saja, program kerja konkretnya itu apa. Oke. Lalu kemudian berkeadaban itu terefleksikan dalam program apa. Ya, ini juga harus jelas, konkret untuk mendukung kejelasan visi. Ya, lalu kemudian pengembangan ilmu manajemen, apa yang dikembangkan pada ilmu manajemen. Lalu kemudian di kawasan ASEAN. Nah, sudah sejauh manakah bahwa komparatif tadi itu dilaksanakan oleh program studi manajemen Islam untuk menyatakan bahwa kita ini sudah pada tataran
nasional yang akan meloncat ke ASEAN loh. Lalu konkretnya apa? Program kerja untuk sampai di kawasan ASEAN. Ya, kalau program kerjanya KKN di Thailand itu kan satu partikel kecil, tetapi ada program yang lebih besar lagi untuk kawasan ASEAN. Misalnya dilihat dari kerjasama ASEAN-nya. Itu memang merefleksikan dengan beberapa universitas-universitas di kawasan ASEAN. Ya. Kemudian kerjasama itu tidak hanya pada batas MOU, tetapi juga tercermin di dalam tiga dharma perguruan tinggi, kerjasama pendidikan, itu sudah terefleksikan di dalam KKN, kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian pada masyarakat. Misalnya, aspek-aspek ini yang kemudian perlu bukti dan argumentasi. Ya. Lalu kemudian 112 untuk prodi ya, buku 3A, strategi pencapaian. Ya, strategi pencapaian. Nah, ini juga dokumennya ada Renstra, prodi, ya, RIP, Renov, ya, baik tingkat PT, semua dikumpulkan. Renstra PT, Renstra pasca, ya. Lalu kemudian program kerja tingkat prodi, SK pengangkatan, gugus mutu, bukti AMI, bukti audit, ya, hasil AMI, ya, lalu kemudian bukti pelaksanaan dari MONEF, lalu kemudian sampai pada RTM per kapan, nah, rapat tinjauan manajemen, yang didasarkan pada temuan-temuan audit. Nah, untuk memastikan bahwa RTM itu memang mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan capaian visi itu, lalu kemudian memutuskan tindak lanjut apa atau program kerja apa yang didasarkan pada masalah-masalah yang ditemukan melalui audit mutu internal yang dilaksanakan mungkin per semester kah, per tahun kah, atau memang ada audit khusus capaian visi yang dilaksanakan oleh tim gugus mutu LPM atau apa, itu tinggal dilengkapi saja, ya, karena ini diminta didukung oleh dokumen. Lalu pada sisi pemahaman visi, alat surveinya apa? Ya, ini juga perlu dijelaskan. Lalu kemudian, apakah kalau survei ada penghitungan validasi dan reliabilitas instrumennya ada apa tidak? Ini juga harus dijelaskan. Lalu kemudian kisi-kisi di dalam survei itu memuat apa saja? Bukti survei itu adalah bukti mentah dari mulai instrumen sampai kemudian mekanisme sebaran angket. Itu juga perlu ada penjelasan. Dari mulai respondennya berapa, ya, atau sampelnya berapa, dari populasi berapa. Ini menjadi penting yang kadang-kadang asesor mengajak cerita aspek-aspek metodologi seperti ini. Ya, memang karakteristik asesor juga harus kita antisipasi. Ya, ada juga asesor yang lihat, alah nggak penting lah, yang penting ada presentasinya sudah beres lah. Itu juga ada yang seperti itu. Cuma kita siap-siap kalau kemudian ada asesor statistik lagi ya, kemudian ditugaskan, misalnya. Bukti pelaksanaan survei secara berkala. Ya, misalnya survei pemahaman itu dilaksanakan berapa kali? Apakah per semester, per tahun? Kalau per tahun ya harus jelas laporan per tahunannya, gitu misalnya. Oke. Saya lihat di Bolang sudah menjelaskan presentasinya dari mulai mahasiswa, dosen, staf, pengguna, lalu kemudian aktor eksternal. Nah, ini juga, tapi masih global ya kalau saya lihat. Kemudian 2.1, perlu diketahui ya Bapak dan Ibu, instrumen dengan standar 7 itu menempatkan standar 2 sebagai standar dengan bobot tertinggi. Ya. Jadi ini menjadi penting ini, aspek tata pamong, tata kelola, dan leadership menjadi tinggi. Sementara untuk kriteria 9 ya, atau APS 4.0 itu bobot tertinggi ada di kriteria 9, ya, output dan outcome. Sementara untuk standar ini bobot tertingginya di tata pamong atau standar 2. Nah, ini yang penting di 2.1 adalah bukti kredibel ya. Ya, bukti kredibel ya aturan main ketika penunjukan pimpinan ya, statuta,
ortaker, lalu kemudian adanya panitia, ya misalnya ada di SK kan panitia pemilihannya apa tidak, ini juga dilengkapi untuk menunjukkan sisi kredibilitas. Lalu kemudian tradisi-tradisi transparan, ya transparansi sekarang itu melalui layanan online, maka mohon kemudian dilengkapi sistem informasi manajemen apa yang dimiliki oleh program pasca sarjana, sehingga memastikan transparansi itu sudah diterapkan. Karena transparansi itu mengindikasikan bahwa seluruh orang itu mengakses informasi, ya bukan kemudian informasi hanya dipegang oleh segelintir orang. Maka misalnya kalau ada pengumuman hibah dana penelitian PKM, itu kemudian seluruh orang bisa mengaksesnya. Maka sistem informasinya apa? Misal seperti itu. Dari mulai sistem informasi akademik, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi rekrutmen, sistem informasi beasiswa, dan semuanya itu menunjukkan transparansi, ya. Lalu kemudian juga tradisi menetapkan RAB, rencana anggaran biaya misalnya. Itu juga pelibatan program studi itu merupakan best practice juga untuk menunjukkan transparansi, misalnya seperti itu. Lalu akuntabilitas, ya bertanggung jawab dan adil, nanti ditunjukkan bukti-bukti. Saya lihat sudah ada, cuma lebih eksplisit lagi nanti. Kemudian karakteristik kepemimpinan, ya nanti dibuat bukti, misalnya bukti kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional ini adalah kemampuan pimpinan untuk menerjemahkan visi ke dalam program kerja. Ya, kira-kira buktinya apa saja ini, bahwa pimpinan memahami visi, lalu kemudian menerjemahkan di dalam program kerja. Tradisi-tradisi terbaik atau best practice yang dimiliki oleh program studi apa? Nah, ini juga misalnya adalah adanya rencana yang selalu merefer kepada Renstra misalnya. Di antara program yang sudah dilaksanakan adalah bla 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 bla. Itu juga sisi operasional. Lalu pada sisi organisasional itu lebih pada mengaktifkan seluruh komponen dan unit yang ada di dalam sebuah lembaga. Itu kepemimpinan organisasi. Ya, jadi seluruh komponen itu bergerak, itu apa yang buktinya apa yang dilaksanakan oleh seorang pimpinan atau pimpinan secara kolektif kolegial itu misalnya. Lalu kepemimpinan publik buktinya apa? Tidak hanya sebatas keanggotaan di organisasi, ya itu pemahaman sederhana selama ini. Ya, kepemimpinan publik ini lebih kepada efek pimpinan di dalam organisasi itu, efek pengembangan bagi lembaga itu apa? Ya, saya aktif di Muhammadiyah, aktif di NU, so what? Efeknya apa? Kalau ternyata efeknya hanya diri sendiri, ya berarti bukan kepemimpinan publik. Tetapi kepemimpinan publik adalah kemampuan untuk menambah jejaring misalnya. Sehingga ada tren kerjasama itu naik, ya dari tahun lalu yang cuma 50, begitu pimpinannya baru langsung 100 kerjasamanya, ya misalnya seperti itu. Jadi kepemimpinan publik itu ada pada aspek produktivitas konkret yang bisa dibuktikan karena memang pimpinan memiliki jejaring publik yang luar biasa. Nah, ini lalu kemudian tren animo masyarakat juga bisa diklaim sebagai bagian dari efek kepemimpinan publik. Saya pikir itu akan menambah poin. Kemudian di 2.3 pengelolaan fungsional, ya mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya, ya penganggaran. Ini lucu nih di buku 3B penganggaran ditulis pengangguran, ya ini saking menikmati nulis borang ya penganggaran jadi pengangguran, nanti bisa dicek tuh di 3B. Nah, iya dokumen-dokumen diperlukan di dalam pengelolaan fungsional dan operasional ya diantaranya Renstra unit pengelola ya yaitu SPS Sekolah Pasca Sarjana, Renstra Universitas, Renstra Prodi kalau memang ada, lalu kemudian rencana pengembangan program studi, rencana ke depan seperti apa, rencana investasinya ada apa enggak ya, lalu kemudian standard operating procedure ya SOP-nya yang lengkap sekali, yang lengkap meliputi 7 aspek ini.
SOP perencanaan itu apa aja? SOP pengorganisasian apa? SOP pengembangan apa? SOP pengawasan. Ada SOP pengembangan staf, ya. Misalnya ada nggak SOP untuk staf yang mau sekolah lanjut? Ada nggak SOP untuk membiayai staf yang mau ikut training? Nah, pada aspek-aspek itu. Kemudian ya bukti pelaksanaan dari dokumen-dokumen tadi. Lalu untuk 2.4 penjaminan mutu, ya meskipun penjaminan mutu itu ada di 2.4, tapi sebenarnya penjaminan mutu ada dari standar 1 sampai standar 7. Makanya kemudian kelemahan dari borang akreditasi dengan standar 7 lalu diubah di kriteria 9 di mana standar mutu ada di seluruh, ya tagihannya itu ada di seluruh komponen. Nah, ini yang membedakan. Nah, maka untuk standar mutu kalau di 2.4 maka jangan lupa SK unit mutu, ya, lalu tupoksi unit mutu, kemudian dokumen kebijakan mutu, manual mutu, instrumen mutu, SOP yang terkait dengan pelaksanaannya, lalu bukti monitoring dan evaluasi dari mulai instrumennya, pelaksananya, lalu hasil laporannya setiap tahunnya, lalu kemudian tindak lanjut dari pelaksanaan audit mutu itu. Nah, ini siklus ini yang kemudian harus dijawab oleh unit penjamin mutu baik di tingkat universitas, fakultas, pasca ataupun penjamin mutu di tingkat program studi. Saya yakin di pasca ada unit penjamin mutunya. Nah, ini yang akan menggodok hal-hal ini. Lalu kemudian penjaringan umpan balik. Nah, ini penting nih Bapak dan Ibu, ya. Sumber umpan balik ini surveinya ada apa tidak untuk alumni, untuk pengguna, untuk mahasiswa, untuk dosen. Ini secara berkala, ya. Syukur-syukur ada Google Form-nya ataupun survei online-nya sehingga mempermudah tim untuk langsung menampilkan kepada asesor. Maka yang dibutuhkan adalah bukti instrumen, data mentahnya, lalu hasil analisisnya, lalu kemudian bukti keberkalaannya. Jadi ada laporan pertahunannya, lalu kemudian bukti tindak lanjutnya. Jadi kesimpulan dari masing-masing survei itu apa, lalu apa yang bisa ditarik menjadi program kerja dari setiap analisis survei itu, yang terkait kepada peningkatan mutu pembelajaran dan kegiatan pasca sarjana, ya, atau program studi dalam hal ini yaitu S2 MPI. Ya, misalnya monitoring kinerja dosen, ya, itu salah satunya, ya. Lalu kemudian masukan-masukan mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran, ya, baik pada diri dosen maupun sarpasnya. Baik, saya percepat. Lalu kemudian ada lagi upaya, ya, yang dilakukan. Maka ini agak banyak, ya, untuk 2.6. Yaitu upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang sudah dilaksanakan apa saja. Berikut bukti, kalau memang ada roadshow, sebutkan roadshow kemana saja. Kalau pengiklanan, langsung sebutkan bukti pengiklanannya di mana. Lalu kemudian efektivitasnya, artinya efek dari pengiklanan itu apa. Upaya peningkatan mutu manajemen, mungkin pada sisi pelayanan, itu didasarkan pada SOP, lalu kemudian seluruh pelayanan didasarkan pada sistem online, sampai persuratan saja, mahasiswa tidak perlu datang misalnya, hanya mengisi melalui Android mereka, lalu kemudian surat bisa dikirim melalui WA, misalnya seperti itu, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini kita ke standar 3, rekrutmen saya yakin karena ya, UIN, saya sudah menyebutnya UIN Purwokerto lah. UIN Purwokerto ini sudah lengkap, ya, pada sisi dokumen rekrutmen mahasiswa, terutama pada SK, ya, SK panitia penerimaan mahasiswa baru, lalu kemudian SOP penerimaan mahasiswa baru, lalu buku pedoman yang menjelaskan tentang seluruh jalur penerimaan dari senam PTN, mandiri dan sebagainya, senam PTKIN dan sebagainya, itu dijelaskan secara lengkap, ya, sampai kepada syarat menjadi mahasiswa, lalu kemudian instrumen evaluasinya itu alat tesnya dan sebagainya, lalu penentuan kuota, ya, itu dasarnya apa? Ya, kuota kan tiap tahun berubah itu. Siapa yang menentukan kuota itu?
adakah ada mekanisme rapat atau suka-sukanya Pak Kaprodi untuk merubah-rubah kuota? Nah, ini juga harus ada. Rapat kelulusan, ini juga harus ada buktinya agar kaitannya lagi dengan transparansi. Rasio calon mahasiswa sudah bagus ya Pak, di peminat 362, lalu kemudian yang diterima 220. Kemudian rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi juga 100%, ini sudah 4 ini nilainya. Lalu mahasiswa baru transfer tidak ada, ini nilainya 4 ya. Bahwa tidak menerima mahasiswa transfer, apakah itu aturan ya yang tertulis ataukah aturan konvensional, ataukah karena gara-gara Ban PT yang kemudian kalau ada transfer nilainya jadi tidak 4. Nah, ini juga perlu dinyatakan karena biasanya di beberapa tempat untuk program magister ada program transfer, tapi untuk UIN Purwokerto tidak ada. Maka didasarkan pada apa? Berikutnya adalah 321 ya. Rasio mahasiswa baru transfer 0 nilainya langsung 4. Lalu kemudian rata-rata lulusannya juga bagus 2,5 tahun. IPK-nya juga 3,66 sudah bagus ya. Kalau dinyatakan bukti, ya maka pertama adalah bukti lulusan per tahun. Jadi nanti di AIS Academic Information System itu ditarik datanya lengkap dengan nomor ujian dan nama mahasiswa, ya, untuk menunjukkan peminatnya sekian loh setiap tahunnya MPI. Tarik dari data itu, lalu kemudian mahasiswa yang diterima itu juga didasarkan pada sistem di mana ada NIM dan nama mahasiswa baru, itu yang kemudian di SKK. Itu dikumpulkan data-data itu. Baik, warga negara asing tidak ada ya. Padahal tadi ada tingkat ASEAN. Ada Pak. Ada. Ada. Mahasiswa Thailand. S2? Iya, S2. Oke, berapa orang Pak? Sekitar 25-an Pak. Wah, ini perlu diupdate ya. Tapi nggak boleh sekitar Pak ya. Harus pasti ya. Pasti ya, 25 Pak. Kalau sekitar itu bisa gotang itu. 25 Pak. Baik, berarti udah bagus nih. Ya nanti, nah itu juga jadi bukti bahwa kami menapaki rekognisi tingkat ASEAN. Oke. Lalu ada 322 bukti prestasi. Nah, ini nanti piagam penghargaan bisa cukup untuk menjadi bukti. Lalu lulus tepat waktu juga sangat tinggi, 52%. Sudah bagus. Mahasiswa DO tidak ada, mengundurkan diri juga tidak ada. Ini luar biasa. Artinya mahasiswa Purwokerto dan sekitarnya memiliki komitmen ya yang luar biasa ini. Kebanyakan juga alumni-alumni Purwokerto yang kemudian melanjutkan S2 di UIN Purwokerto. Ya, saya lihat nih kawan-kawan saya pada sekolah lagi S2 ini, para guru-guru kebanyakan. Kemudian di 331 upaya pelacakan. Nah, ini tanggung jawab di jaminan mutu dan juga tanggung jawab di, saya nggak tahu struktur organisasinya, Asdir bidang kemahasiswaan ada apa enggak, maka tupoksi untuk tracer tadi ada pada beliau yang nanti akan menjelaskan ini. Misalnya adalah instrumennya ada enggak untuk tracer tadi, lalu kemudian isiannya apa saja, apakah online ataupun offline, lalu kemudian tindak lanjutnya apa, ya, lalu storage, artinya data tersebut disimpan dan dapat diakses oleh siapa saja. Nah, ini juga perlu meyakinkan ya asesor. Ini saya yakin kalau bisa dijawab seperti ini asesor akan bungkam dan nulis nilai 4. Lalu pendapat pengguna. Nah, ini pendapat pengguna, saya lihat tabel di bawah ada kesalahan isi ya. Ada kesalahan isi, nanti bisa diperlihatkan untuk ini. Nah, bukti instrumennya apa? Ya kalau memang disebarkan itu, lalu kemudian keberkalaannya, ya artinya pengguna berapa kali sih disurvei untuk memberi masukan-masukan itu. Lalu kemudian pastikan ya bahwa tabel memang relevan dengan data yang terkumpul. Apabila asesor minta data, maka relevan. Misalnya kepuasan pada nomor 1, sangat puas itu ada 68%.
Lalu kemudian asesor usil, coba saya mau lihat, betul nggak data mentahnya itu 68%? Nah, ini juga perlu disinkronkan. Nah, pemanfaatan hasil pelacakan, ya, jadi berdasarkan tracer study itu ya, maka apakah ada bukti tindak lanjutnya? Kalau memang bukti tindak lanjut, maka tracer study pasti menanyakan tentang pembelajaran. Lalu kemudian ada nggak tracer study itu kaitannya dengan penggalangan dana? Lalu kemudian juga informasi pekerjaan dan membangun jaringan. Nah, ini 4 aspek ini harus ada bukti otentik ya. Jika kita melaksanakan tracer study. Artinya komponen di 4 ranah ini menjadi pertanyaan yang tidak lepas sebagai juz'un la yatajazza di dalam al-ikhsa'at itu ya. Survei tadi. Lalu kemudian 3.4 partisipasi alumni. Ini penting dalam bentuk ya, apakah dalam bentuk barang? Kalau bentuk barang maka ya kalau bentuk dana maka harus ada data kwitansi serah terima atau berita acara serah terima dana, ini juga harus disediakan. Lalu bila ada sumbangan fasilitas, maka penomoran sumbangan atau stiker sumbangan juga penting, dan juga data bukti serah terima sumbangan fasilitas itu, ya ini penting. Saya pernah mendapatkan foto ya serah terima sumbangan fasilitas itu, misalnya buktinya torrents air atau kemudian sumbangan mobil, walau alam lah. Saya pikir untuk manajemen S2 manajemen ini masihnya kaya-kaya inilah. Banyakan kepala sekolah sih ya, jadi bisa nyumbang yang spektakuler. Kemudian terakhir nih untuk standar 4 ya. Standar 4 ini terkait dengan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. Maka yang perlu dibuktikan, disediakan datanya adalah bukti pedoman dan pelaksanaannya. Ada nggak pedoman rekrutmen kepegawaiannya? Ini Pak Warik 2, lalu Pak Biro AK ya untuk bisa memberikan data ini. Lalu kemudian adakah analisis kebutuhan pegawai baik pada dosen, pada aspek dosen maupun aspek tendik, ini juga perlu ada. Lalu kemudian pada saat tes penerimaan itu bagaimana berita acaranya. Nah ini penting. Lalu 421 pedoman tertulis tentang sistem monitoring. Ya, MONEF. Rekam jejak ini ada 2, tidak boleh disamakan, yaitu rekam jejak kinerja dosen dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan. Pertama yang ditanya, ada nggak pedoman tertulisnya yang menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi? Ya, sebutkan. Lalu kemudian unit pelaksananya siapa? Ya, yang monef dosen siapa? Yang monef tendik itu siapa? Lalu kemudian instrumennya apa? Mekanismenya, ya. Lalu storage-nya, bahwa data itu bisa diakses oleh siapa dan tepatnya di mana. Lalu 422 monef lagi, tapi khusus dosen. Kalau tadi kinerja pada aspek umum, kalau sekarang adalah kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Siapa pelaksananya? Ya, siapa unit pelaksana untuk monef ini? Ya, monef pendidikan, monef penelitian, dan monef PKN. Karena standar 4 ini banyak, seperti yang saya bilang, bahwa Tata Pamung ini memiliki bobot penilaian yang tinggi. Misalnya dosen tetap yang memiliki jabatan Gubes, maka yang dibutuhkan SK kepangkatan. Lalu dosen berpendidikan S3 yang dibutuhkan adalah ijazah terakhir. Lalu dosen tetap yang memiliki sertifikat, maka bukti sertifikat pendidik itu yang kemudian di PDF-kan. Lalu kemudian rata-rata beban mengajar, maka dokumen yang dibutuhkan adalah SK mengajar dan SK jabatan. Ya. Lalu persentase jumlah dosen tidak tetap, ya agaknya cuma 1 orang saja ya kalau nggak salah di dalam data, maka ya SK mengajarnya saja. Kemudian peningkatan kemampuan melalui program tugas belajar, saya pikir udah pada mentok ya, udah S3 semua, maka ini adalah otomatis sudah 4.
ya untuk 451. Sementara 452 ini kegiatan pakar ya yang diundang. Ini udah banyak ya, alhamdulillah. Pastikan bahwa datanya ada 3 tahun terakhir. Jika kemarin mengirim borang itu di 2018 ya, misalnya ya, maka harus diupdate sampai di 2019. Jadi data akademik itu cutting date-nya adalah 1 Agustus 2019 ya, 2019, 1 Agustus 2019. Kalau ternyata sampai 2021, maka cutting date-nya 1 Agustus 2020. Jadi ada updating data. Ya. Kita harus siap-siap. Kali-kali asesor kemudian nagih, berhubung kami datang di 2021, mohon updating datanya. Nah, ini kalau nggak diupdate, kita bisa kelabakan. Oke, kemudian keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar. Saya lihat sudah memenuhi, ya, sudah bagus. Sebagai peserta dan sebagai narasumber itu sudah banyak, dan keuntungan untuk instrumen ini Bapak dan Ibu adalah tidak ditanya sebagai narasumber nasional internasional apa lokal, ini bebas, yang penting narasumber dan peserta, jadi tidak ada levelnya yang ditanya. Tetapi untuk instrumen kriteria 9 itu sense internasionalisasinya begitu kentara, jadi hampir di beberapa tempat diminta untuk level internasional. Lalu kemudian presentasi dosen tetap yang pernah menjadi pakar, staf ahli, konsultan, narasumber, tapi bukan pejabat full time ya. Misalnya diangkat jadi pejabat di sebuah kementerian atau di sebuah lembaga, itu tidak masuk ya. Maka yang saya lihat sudah mencukupi, maka yang dibutuhkan adalah surat tugas, sertifikat, undangan, atau mungkin ada berita di web ya terkait dengan aktivitas dosen. Nah, 452 masih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, tenaga kependidikan saya lihat sudah mencukupi ya, sudah ada S2, ada S1. Tinggal yang dibutuhkan dokumennya adalah SK kepangkatan ya, ijazah terakhir, lalu sertifikat keahlian ya, sertifikat keahlian. Lalu kemudian tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta kualifikasi, maka ijazah terakhir dibutuhkan ya, untuk bukti menyatakan ada 5 orang, ada 2 yang S2, ada yang 3 yang S1 misalnya seperti itu. 462 upaya untuk meningkatkan kompetensi tendik. Ini datanya belum kuat ya, nanti ditambahkan siapa-siapa tendik yang diikutsertakan ya berdasarkan SK rektor ya, atau siapapun yang memberi SK, tetapi intinya adalah tendik ini diberi izin atau surat tugas mengikuti pelatihan, workshop atau apa. Lalu bila ada di antara mereka yang sekolah lanjut, maka ada bukti izin belajar ya. Bila mengikuti pelatihan maka sertifikat pelatihan, lalu kemudian ada bukti pembiayaan ya, misalnya di RAB-nya ada mungkin di situ disebutkan 500 juta untuk peningkatan SDM misalnya. Itu juga salah satu bukti yang bisa diserahkan. Baik, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dilanjut. Kembalikan kepada mulai 5678. Ini karena ini bagus banget. Aku tak ini midang-ngetaken Pak Rektor saiki. Bukan, ini bagus banget soalnya. Ini review lebih baik dari orang luar daripada dalam. Oke, monggo dilanjut. Aku gak ini mau Bapak tok kok. Terima kasih sekali Pak Suparto, luar biasa sekali Pak. Dan untuk sebelum dilanjut Pak, tadi ada sebelum berpindah ke Pak Lutfi, tadi ada yang disampaikan 47 dokumen itu kira-kira apa saja Pak? Iya. Baik ya, saya pinter nih Pak Lutfi nih, nyuruh saya nongol lagi nih. Baik ya, Pak. Nanya juga. Ini saya tampilkan. Baik ya, Bapak dan Ibu, ini adalah 47 data APS yang harus ini data minimal yang harus nah ini data minimal
ya untuk APS. Mulai dari fotokopi pendirian, ya, kemudian fotokopi SK, ya, SK operasional, lalu kemudian dokumen rensta, renov fakultas sekolah tinggi, ya, kalau sekolah tinggi, lalu di nomor 3 ada dokumen SOP yang terkait semua dengan bisnis proses di Tata Pamong. Lalu kemudian dokumen keempat adalah dokumen tentang sistem penjaminan mutu, mulai dari kebijakan mutu, manual mutu, ya, instrumen mutu, ya, yang meliputi pembelajaran atau pendidikan, penelitian, dan PKM, itu kemudian terangkum di dalam manual mutu, sampai kemudian SOP pelayanan. Yang kelima adalah dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, ya, mulai dari kebijakan penerimaan, kriteria penerimaan, prosedur penerimaan, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sampai sistem pengambilan keputusan. Itu juga di-upload. Lalu kemudian dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum, tuh untuk 5.1. Misalnya adalah ada nggak dokumen kurikulum, ya, pedoman pengembangan kurikulum di tingkat fakultas atau di tingkat institut, ya, itu dokumen seperti apa? Oke, lalu kemudian ada nggak pelaksanaannya? Jika ada, maka kemudian dokumen tingkat PS, ya, itu kompilasi dokumen kurikulumnya kalau dilihat dari per prodi itu tersusun dari apa saja, mulai dari profil fakultas, CPL, prodi, ya, kemudian CPKM dan sebagainya, capaian pembelajaran tiap mata kuliah, itu kemudian terrefleksikan di dalam dokumen kurikulum. Lalu dituju laporan keuangan. Nah, ini untuk memastikan bahwa dana itu relevan dengan data laporan keuangannya. Lalu kemudian daftar software yang berlisensi, ya, untuk mendukung 6.4. Dan pemanfaatannya dalam bentuk SIM, System Information Management tadi yang saya sampaikan, itu sudah terlaksana, bentuknya seperti apa. Oke, kemudian hasil penelitian, daftar judul, ya, itu juga di-online-kan, ya, jumlah judulnya yang ada dalam borang, sampai kemudian kalau kita klik misalnya, itu kemudian refer ke repositori laporannya. Seperti itu, Pak. Jadi dibuat dashboard yang memudahkan asesor untuk mengakses. Lalu yang 10, hasil pelayanan pengabdian masyarakat, sama, judulnya klik langsung kemudian ke seperti apa laporannya. Dan bukti kerjasama apabila ada MOU atau PKS, atau mungkin tidak ada MOU dan tidak ada PKS, tetapi ada kegiatannya, maka laporan kegiatan bisa menjadi berita di web program studi. Nah, 47 data yang dibutuhkan, nah diantaranya ini nomor 13 sampai 22, lalu kemudian 24 sampai 3, terusnya sampai kemudian di data 47 adalah dokumentasi video. Oke, ini Pak Kaprodi, ya. Nanti saya aja lah ya. Ya, Pak. Banyak peserta yang minta ini, Pak, untuk send ke kita. Ya. Nah, ini lengkap nih sudah saya tampilkan. Oke. Terima kasih, nanti mohon dikirimi Pak Salih ke Pak Lutfi. Kita beri applause dulu untuk Pak Suparto ini yang sangat luar biasa. Banyak masukan-masukan yang sangat berharga, informasi yang memang kita belum banyak tahu gitu. Dan saya menyapa dulu, terima kasih Bapak Ibu sekalian masih join terus sampai acara ini selesai. Ada beberapa PTKIN dan PTKIS Pak yang kita undang dan join bersama kita, yang mungkin menghadapi seperti kita untuk AL dalam waktu pemaparan materi ini akan dilanjut oleh narasumber kita yang kedua, Pak Torwam itu, dan yang masih hebat sampai sekarang. Silakan Pak Ahmad Lutfi Hamidi. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parto yang saya hormati, saya sayangi, saya nggak berani mencintai. Alhamdulillah.
Kalau nanti mencintai nanti dikira LGBT. Oke, alhamdulillah tadi sudah sangat jelas dan itu memang krusial banget yang kemudian sudah sudah dihabisin, hanya dampingi fungsinya, hanya dampingi ngopi saja. Karenanya ini banyak pertanyaan-pertanyaan, mumpung di sini ada ahlinya ahli, core-nya the core. Maka saya paling hanya 5 menit saja. Oke, yang pertama. 5 sampai 10. Iya, kan sudah di semua tadi itu, apalagi kemudian dokumen 43. Oke, untuk dokumen selanjutnya yang menurut saya yang paling, kalau yang itu namanya kulum, terus kemudian pengabdian, penelitian, ya sudahlah, buktinya kan itu kan gitu. Paling tinggal kemudian yang biasanya kalau saya nemukan dalam beberapa borang itu terkait dengan bukti kerjasama yang standar 7 itu yang biasanya itu bukti kerjasama luar negeri, kemudian dalam negeri seringkali hanya menyebutkan saja, MOU-nya, kemudian yang kedua manfaatnya. Nah, manfaatnya ini biasanya enggak terus terang, hanya kerjasama di bidang ini, ya gitu aja di bidang. Nah, yang kadang-kadang lucu itu sesama perguruan tinggi kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kemudian arahnya adalah mahasiswa baru. Nah ini kok padahal perguruan tinggi juga punya mahasiswa sendiri. Nah ini kok kemudian keuntungan yang didapat adalah untuk, kecuali kalau kemudian pertukaran mahasiswa is okay. Tapi kalau untuk mahasiswa baru ya kira-kira mau enggak gitu kalau saya punya perguruan tinggi kemudian diambil mahasiswanya untuk ke sana. Nah kadang-kadang ini menurut saya kurang logis. Ya, karenanya menurut saya kerjasama mungkin kalau dengan perguruan tinggi ya lebih fokus kepada penelitian atau pengabdian masyarakat, ya cuman buktinya nanti penelitiannya apa, ya kalau tadi kita tingkat ASEAN ya berarti kerjasama dengan KUIS Malaysia misalnya menyelenggarakan apa gitu. Kalau pasca alhamdulillah biasanya sudah menyelenggarakan seminar bersama dan setiap tahun ini gantian seperti itu. Boleh jadi mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, keberlanjutan. Seringkali keberlanjutan. Apa yang dianukan Mbak Parto tadi, kalau mau keberlanjutan ya berarti manakala ada kerjasamanya ya harusnya ada kerjasamanya bukan itu saling memuaskan. Saling memuaskan. Ini kalau sudah ngomong puas-puas ini biasanya Mbak Parto ini langsung lemes.